Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Run Alawi. Saya dari kelas B dengan nomor NPM 213507091. Di sini saya membuat video ini dengan tujuan untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Perbandingan Politik dengan dosen pengampu Bapak Budi Krismanto Sirait, SOS MA. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan saya dan juga menambah wawasan penonton. Di sini saya mengambil judul konflik antar umat beragama akibat pendirian rumah ibadah sebagai pelanggaran HAM. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Di seluruh belahan bumi termasuk di Indonesia, kita sering melihat dan mendengarkan secara langsung maupun tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia yang semakin berkembang dan dinamika kehidupan masyarakat yang tak terhindarkan mengakibatkan benturan-benturan kepentingan antar kelompok masyarakat yang berbeda, baik suku maupun agama. Banyak hak-hak kemanusiaan yang dilanggar oleh manusia itu sendiri, dan banyak juga hak-hak yang dilanggar karena ketentuan atas kepentingan birokrasi yang tidak adil. Dari berbagai pelanggaran yang berat maupun yang ringan terhadap hak asasi manusia ini menimbulkan berbagai konflik yang terjadi di dalam masyarakat, baik itu konflik horizontal maupun konflik vertikal. Berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat yang marak atau sering terjadi adalah konflik horizontal. Konflik horizontal ini menimbulkan banyak korban jiwa, kerusakan fisik terhadap objek, dan juga mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh yang sering terjadi yaitu konflik horizontal antar umat beragama terhadap rumah ibadah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Kabupaten Aceh Singkil, Tolikara, dan lain-lain. Ini persoalan penganut umat beragama mayoritas dan non-mayoritas. Di dalam satu daerah, tidak adanya kerukunan antar umat beragama dan tidak saling menghargai hak untuk beribadah. Konflik rumah ibadah yang semakin intens terjadi ini kemungkinan disengaja oleh pihak tertentu. Konflik pendirian rumah ibadah yang semakin intens terjadi ini kemungkinan disengaja oleh pihak tertentu dengan mengkambing hitamkan umat beragama. Ini dilihat dari rentetan kasus terhadap rumah ibadah seperti penolakan pendirian rumah ibadah di Manokwari dan Bitung, Sulawesi Utara. Kasus ini bisa disebut misi balas dendam dari kasus penghancuran gereja di Singkil yang ada di Aceh. Dilihat, Aceh merupakan daerah yang mayoritas beragama Islam, sedangkan di Manokwari dan Bitung, Sulawesi Utara merupakan daerah yang mayoritas non-muslim. Rumah ibadah yang seharusnya dimuliakan karena merupakan tempat yang suci, tempat beribadah seseorang, merupakan keyakinan masing-masing, yang sekarang ini menjadi objek konflik antar umat beragama. Seolah-olah dalam hidup, berbangsa dan bernegara ini tidak ada lagi toleransi, tidak saling menghargai dan menghormati, serta tidak ada kerukunan yang terjalin di dalam masyarakat, dan begitu sulitnya hidup berdampingan. Diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri atau PBM nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 di Indonesia banyak menimbulkan konflik. Sejak diundangkan pada 21 Maret 2006, PBM nomor 9 2006 dan nomor 8 2006 dianggap oleh sejumlah pihak memiliki banyak kelemahan dan celah diskriminasi. Disadari atau tidak, peraturan tersebut berimplikasi negatif terhadap masyarakat untuk bebas beribadah dan membangun rumah ibadahnya sendiri di Indonesia. Implikasi negatif yang dimaksud adalah teranggutnya hak-hak umat beragama untuk bebas mendirikan rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas. Dengan adanya Peraturan Bersama Menteri atau PBM ini nomor 9 2006 dan nomor 8 2006 yang mengatur tentang persyaratan pendirian rumah ibadah pada pasal 14, ini sangat menyulitkan agama minoritas untuk mendirikan rumah ibadah. Bukanlah satu perkara yang mudah untuk mendapatkan dukungan masyarakat setempat. Paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa di daerah tersebut. Ada dua faktor penyebab konflik umat beragama
yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal seperti adanya kecenderungan pemahaman radikal, ekstrim dan fundamentalis terhadap ajaran agama yang dianut. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya pihak-pihak yang membuat skenario agar masing-masing agama tersebut senantiasa terlibat konflik. Konflik akibat pendirian rumah ibadah masih kerap terjadi di Indonesia. Kesulitan mendirikan rumah ibadah tidak hanya dialami satu agama saja. Hampir seluruh agama di Indonesia pernah mengalami sulitnya mendirikan rumah ibadah. Konflik horizontal antar umat beragama terkait dengan pendirian rumah ibadah yang marak terjadi di tanah air Indonesia ini disebabkan adanya beberapa faktor. Faktor pertama yaitu bangunan rumah ibadah yang tidak memiliki izin. Perizinan suatu bangunan memang dibutuhkan untuk mengesahkan suatu bangunan. Inilah menjadi faktor penyebab suatu konflik yang terjadi saat ini, seperti di Tolikara, Papua, Singkil, Aceh, Manokwari, dan Bitung, Sulawesi Utara. Banyak bangunan tempat ibadah yang tidak memiliki izin dikarenakan sulitnya memenuhi persyaratan, utamanya agama minoritas di suatu daerah. Kesulitan bagi pemeluk minoritas bisa kita lihat pada pasal 14 PBM nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006. Faktor yang kedua adalah intoleransi pemeluk agama mayoritas terhadap pemeluk agama minoritas. Biasanya persoalan sulitnya pendirian rumah ibadah yakni masalah penerimaan masyarakat sekitar rumah tempat ibadah itu. Bila mayoritas warga masyarakat di sekitaran rumah tempat ibadah beragama yang sama, maka hal itu bisa mempermudah pendirian rumah ibadah. Maka ketika sebaliknya, ketika pendirian rumah ibadah berbeda agama, akan sulit berdirinya rumah ibadah tersebut. Dan yang terakhir, terkait kepentingan individu atau golongan. Konflik terkait rumah ibadah yang sering terjadi juga besar kemungkinan adanya kepentingan individu atau golongan di dalamnya. Seperti sebagian konflik yang terjadi itu dikarenakan kepentingan politik. Kelompok-kelompok minoritas agama sepertinya baru benar-benar diperhatikan jika pemerintah memiliki kepentingan politik terhadap kelompok minoritas agama masyarakat mayoritas di suatu daerah. Terkadang pemangku kepentingan ini mengeluarkan kebijakan yang merugikan pemeluk agama minoritas, sehingga hal tersebut timbul gesek-gesekan dalam masyarakat yang mengakibatkan konflik antar umat beragama. Maka dari itu di sini saya menggunakan pendekatan behavioral karena konflik ini didasari oleh perilaku orang-orang yang belum paham apa itu toleransi. Faktor-faktor adanya konflik antar umat beragama ini yaitu faktor internal dan eksternal. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, dan apabila ada manfaat yang bisa kalian dapatkan itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, mohon maaf, itu murni dari diri saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.